Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih arsalahu basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kun wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Para hadirin jamaah sidang Jumat Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah. Alhamdulillah, kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Jumat ketiga bulan Muharram tahun baru Islam 1447 Hijriah, kita masih diberi Allah Subhanahu wa taala beberapa kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat, nikmat iman Islam. Semoga nikmat-nikmat tersebut bisa kita syukuri dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, dengan menjalankan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Ada beberapa kisah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah sahabat Qatadah bin Nu'man. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Qatadah ini para hadirin jamaah rahimakumullah, dia istiqamah salat tahajud, istiqamah para hadirin jamaah rahimakumullah. Tapi ayat yang dibaca rakaat pertama surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad ila akhirih. Rakaat kedua juga surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad ila akhirih. Kejadian itu para hadirin jamaah rahimakumullah ditanya oleh sahabat yang lain, wahai Qatadah, mengapa engkau setiap salat tahajud surat yang kamu baca selalu surat itu saja, yaitu surat Al-Ikhlas? Kejadian itu para hadirin jamaah rahimakumullah disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sahabat Qatadah ini kalau sholat tahajud, ayat atau surat yang dibaca ini selalu surat Al-Ikhlas. Bagaimana jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai sahabat-sahabatku yang lain, karena dia cinta kepada surat Al-Ikhlas, maka dia nanti di surga bersama dengan surat Al-Ikhlas. Maka itu para hadirin jamaah rahimakumullah, istiqamah itu perlu para hadirin. Mudah-mudahan kula lan panjenengan punya amalan sedikit tapi istiqamah. Setiap hari setelah salat subuh mungkin Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an 1 lembar 10 ayat. Istiqamah membaca salawat, istiqamah para hadirin jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan kita punya amalan andalan. Maka itu para hadirin jamaah rahimakumullah, masih di akhir penghujung tahun baru Islam ini para hadirin, mudah-mudahan amalan kita selalu meningkat, selalu bertambah,
Maka itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, "Mangkana yaumu khairun min amsi fahuwa rabihun." Barang siapa yang tahun ini para hadirin, hari ini, bulan ini, amalnya selalu ada peningkatan, selalu meningkat grafiknya para hadirin, maka itu termasuk hamba-hamba Allah yang beruntung. Tapi kalau sama, tahun kemarin dengan tahun ini sama, tidak ada peningkatan, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia termasuk orang yang rugi. Tapi bahkan kalau tahun ini lebih jelek dari tahun kemarin, termasuk orang-orang yang celaka. Makanya yaumun syarran min amsi fahuwa mal'unun. Maka itu mudah-mudahan kita tidak termasuk yang terakhir. Para hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Ada kisah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sahabat Sauban. Sahabat Sauban itu sangat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awalnya dia seorang tawanan perang, dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya dia memeluk agama Islam. Tapi sahabat Sauban ini setelah dia memeluk agama Islam, dia tidak ingin pisah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan suatu hari para hadirin, sahabat Sauban ini sedih. Ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Sauban, kok kelihatannya kamu sedih? Apa kamu sakit?" "Tidak ya Rasul." "Apakah kamu kurang makan?" "Tidak ya Rasul." "Tapi yang saya pikirkan ini, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekarang di dunia kita bisa berdampingan, setiap hari bisa bertemu. Yang saya pikirkan nanti bagaimana? Nanti kalau saya sudah meninggal dunia, apakah saya bisa berjumpa dengan engkau ya Rasul? Engkau seorang nabi, saya adalah seorang hamba, seorang biasa." Maka itu para hadirin jamaah rahimakumullah, kesedihan sahabat Sauban ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat An-Nisa ayat 69 sebagai jawaban dari sahabat Sauban kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka mereka akan bersama-sama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Minan nabiyyin, para nabi, was-siddiqin, orang-orang yang di dunia ini selalu membela kebenaran, berkata benar. Waswada, orang-orang yang mati syahid. Was-sholihin, dan orang-orang yang salih. Wa hasuna ulaika rafiqah, mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Setelah para hadirin ayat ini turun, rasanya hatinya Sauban tenang para hadirin. Para hadirin jamaah rahimakumullah, sahabat Sauban itu istiqomah. Salat jamaah niku istiqomah. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu salat subuh para hadirin melihat sahabat Sauban kok tidak kelihatan. Ditanya, "Wahai sahabat-sahabat, apakah tahu di mana sahabat Sauban?"
Tidak tahu ya Rasul. Ditunggu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lama tidak hadir. Akhirnya waktu subuh mau berakhir, sholat subuh dilaksanakan. Setelah sholat subuh, Rasulullah masih dilihat apakah ada sahabat Sauban, tidak ada. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minta diantar. Di mana apakah sahabat-sahabat ada yang tahu di mana rumah sahabat Sauban? Setelah diantar para hadirin jamaah rahimakumullah, ternyata jaraknya rumah sahabat Sauban dengan masjid sangat jauh. Ada yang mengatakan sampai 3 jam. Ada yang mengatakan 2 jam setengah. Ada yang mengatakan 1 jam setengah. Jauh. Setelah tiba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ditemui oleh istrinya. Ternyata sahabat Sauban sudah meninggal dunia. Tapi istrinya masih tanda tanya. Ada 3 hal yang tidak difahami oleh istrinya. Yang pertama, ada kalimat 3 yang ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Mengapa tidak lebih jauh lagi? Mengapa tidak yang baru? Mengapa tidak semuanya? Setelah itu disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersenyum. Para hadirin jamaah rahimakumullah. Pada saat sahabat Sauban sakaratul maut, mau pulang ke rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ditunjukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pahalanya para hadirin. 1 langkah ke masjid diberi pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala. 1 kebagusan, diangkat 1 derajat, diletakkan di tempat surga. Sehingga pada saat itu sahabat Sauban, mengapa tidak lebih jauh lagi? Seumpama lebih jauh lagi, pasti pahalanya lebih besar. Maka itu para hadirin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita secara istiqamah punya andalan, amalan andalan sampai Allah subhanahu wa ta'ala. Para hadirin jamaah rahimakumullah, di dalam hadis qudsi menyampaikan senang kepada orang yang ahli jamaah, orang yang menyambung silaturahmi, orang yang ahli zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman di dalam hadis qudsi, wa izzati wa jalali inni la ahummu alil ardi azaba wa idza nadartu ila ummari buyuti wa ilal mutahabbina fiyya wa ilal mustawfirina bi ashar saraftu dzalika na'mu. Allah berfirman di dalam hadis qudsi yang artinya, para hadirin jamaah rahimakumullah, demi kemuliaan dan keagunganku, sesungguhnya aku bermaksud menurunkan siksaan kepada penduduk bumi. Wa idza nadartu ila ummari buyuti, tapi ketika aku melihat penduduk bumi sedang memakmurkan rumah-rumahku, yaitu masjid-masjidku. Wa ilal mutahabbina, mereka saling silaturahmi, mereka saling mencintai antara satu dengan yang lain. Wa ilal mustaghfirina bi ashar, mereka selalu zikir kepadaku. Akhirnya bala itu tidak jadi diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saraftu dzalika anhum, maka aku palingkan siksaan itu dari mereka. Para hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan khutbah, sekelumit khutbah tadi ada guna dan manfaatnya. Mudah-mudahan kita semuanya punya amalan yang andalan, istiqomah, sedikit tapi istiqomah.
Mudah-mudahan amalan istiqomah itu dapat mengantarkan kita nanti masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون قال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ونستعينك على فساد فينا ونسألك صلاح أمرنا كله اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر